Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Padlet. Nah, jadi bagi teman-teman nih ingin tahu apa sih aplikasi Padlet itu dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya akan mentutorialkannya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Padlet tersebut. Apa yang dimaksud dengan Padlet dan juga apa fungsi dari Padlet, dan lebih penting yaitu apa sih hubungannya Padlet dengan bimbingan dan konseling. Nah, oke teman-teman, pengertian dari Padlet itu adalah Padlet itu merupakan metode pembelajaran yang berbasis internet, di mana Padlet ini itu dapat membantu para guru ataupun para dosen, yang mana Padlet ini menggantikan papan tulis. Nah, biasanya kan kalau kita di sekolah ataupun kita kuliah kan masih ada juga kan papan tulis. Nah, dengan adanya Padlet ini, maka seorang dosen, seorang guru ataupun siswa dan mahasiswa sekalipun bisa menggunakan Padlet ini sebagai alat media tulis dengan menggantikan papan tulis. Nah, jadi perlu diketahui juga nih teman-teman bahwasanya Padlet itu berfungsi sebagai tempat berbaginya presentasi, di mana nantinya di Padlet itu mahasiswa ataupun siswa bisa meletakkan di situ video ataupun dokumen ataupun link yang ingin dipresentasikan kepada di dalam kelasnya gitu, tanpa dia harus menulis ataupun harus mencatat di bukunya lagi. Dia bisa mencari materinya langsung. Habis dia mencari materinya langsung, misalkan dia cari di Google nih kan, dia bisa langsung memaparkan dengan adanya Padlet gitu, dengan dia masukkan ke dalam Padlet dan hasilnya itu langsung bisa dipaparkan kepada peserta semuanya. Nah, teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya sih, apa sih manfaat dari Padlet ini? Kan juga bisa dengan kita tulis kan? Iya, emang bisa dengan kita tulis, tapi dengan Padlet ini yaitu dapat memudahkan kerja kita lagi nih teman-teman. Dimana dengan Padlet ini merupakan tempat berdiskusi kelompok kerja yang lebih penting sih, apalagi seperti kata mahasiswa ataupun siswa pasti banyak nih dokumentasi ataupun foto-foto kita dengan teman kita. Nah, jika kita simpan di memori, pasti penyimpanannya cepat penuh kan teman-teman. Nah, jika dengan menggunakan Padlet ini kita bisa menaruhkan kita bisa taruh apa dokumentasi kita itu di Padlet tadi. Nah, nantinya kita bisa mengaksesnya kapan saja gitu, dengan kita menghapusnya di galeri, tapi masih ada tersimpan di Padlet kita. Itulah manfaat dari Padlet. Nah, teman-teman, masih begitulah pemaparan tentang aplikasi Padlet tersebut, di mana di sini saya sudah menjelaskan dan teman-teman pasti sudah kenal apa sih itu Padlet. Nah, sekarang kita masuk pada tutorial cara menggunakan aplikasi Padlet. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Padlet tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman, terlebih dahulu saya ingin bilang bahwa aplikasi Padlet ini bisa digunakan dengan mendownload aplikasi, namun bisa juga digunakan dengan web saja. Nah, karena dia bisa digunakan dengan web saja, di sini saya hanya menggunakan web tanpa harus mendownload aplikasi. Kan lebih bagus kan teman-teman, tanpa mengambil ruang di HP kita. Nah, jadi pertama-tama teman-teman caranya itu sangat mudah. Teman-teman hanya perlu membuka Google saja. Nah, habis itu teman-teman hanya perlu tulis di sini Padlet. Nah, pilih yang pertama. Nah, kan keluarnya seperti ini teman-teman. Teman-teman hanya perlu pilih yang pertama. Nah, sampai munculnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kenapa Ica Tarica? Karena di sini adalah akun Google saya. Nantinya teman-teman akan keluar sesuai dengan akun Google teman-teman sekalian. Nah, habis itu pilih di akun Google nih. Nah, kan keluarnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada nih teman-teman tanda apa nih namanya? Tanda tambah nih seperti ini. Nah, teman-teman hanya perlu tekan tanda tambah ini.
Nah, keluarnya seperti ini. Terlebih dahulu teman-teman pilih dulu. Teman-teman ingin pakai yang seperti apa? Kanvas kah, kronologi, kisi-kisi, daftar, dinding, dan peta. Di sini saya pilih dinding saja, simple formatnya. Teman-teman terserah teman-teman sih ingin pilih yang mana. Saya ingin pilih dinding saja. Nah, oke. Keluarnya. Nah, di sini di judul ini teman-teman terserah nih mau tulis apa aja boleh. Saya karena ini sebagai contoh ya, dan ini pun bukan untuk sekolah ataupun untuk kuliah, hanya sebagai contoh saja. Maka di sini saya akan tulis nama saya saja. Nah, nanti teman-teman tulisnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya, ataupun sesuai dengan tugas yang ingin teman-teman simpan di Padlet ini. Nah, jadi di uraian ini saya buat kata-kata indah ya. Teman-teman juga bisa nih tulis kata-kata indah supaya nantinya sebelum dibaca, tapi dengan kata-kata ini jadi menarik untuk dibaca. Saya di sini tulis Nah, oke teman-teman, kan sudah nih. Jadi di sini tinggal pilih ikon. Ikonnya terserah sih, terserah teman-teman ingin pilih yang mana saja, yang mana sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, saya di sini pilih yang ini aja. Habis itu simpan. Nah, habis simpan keluarlah seperti ini. Untuk wallpapernya teman-teman terserah mau pilih wallpaper yang mana. Nah, tekan-tekan aja jika teman-teman ingin mengubah wallpapernya. Nah, ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, bisa juga di sini. Terserah lah pokoknya. Di sini saya ingin menggunakan yang mana ya? Yang ini sajalah. Habis itu simpan. Nah, kan sudah jadi seperti ini teman-teman. Karena ini ada jenis hurufnya teman-teman. Ini skema warnanya terserah sih teman-teman. Aku pilih yang gelap aja soalnya. Aku lebih suka yang gelap. Teman-teman bisa juga pilih yang terang, bisa juga yang gelap, itu terserah teman-teman. Nah, untuk jenis hurufnya saya pilih yang pertama. Kalau teman-teman ingin yang kedua juga boleh, terserah teman-teman pokoknya. Nah, habis itu ini jika tidak ubah juga tidak apa-apa, karena ini tidak terlalu dipentingkan. Oke, habis itu kita kan ada nih tanda silang, tekan aja itu. Nah, keluarlah seperti ini teman-teman. Kan nampaknya indah gitu ya kan teman-teman. Nah, Tarisya tiada lelah yang sia-sia, semua punya masa jayanya masing-masing. Oke. Nah, jadi kan di sini misalkan tadi teman-teman ingin menyimpan apa gitu ya kan, supaya di memori kita tidak penuh nih. Jadi teman-teman ingin menyimpan di Padlet kan. Nah, di sini nantinya kita simpan. Yang penting akun Google kita nggak hilang, karena jika dia udah kita simpan di Google ini, nantinya kita bisa buka di HP orang dengan menggunakan akun Google kita, langsung terlihat Padlet kita masih tersimpan di sini. Nah, jika kita ingin menyimpannya, teman-teman kan ini ada nih tanda tambah ini. Teman-teman hanya perlu tekan tanda tambah ini. Habis itu tanda ini dokumen. Tekan ini. Teman-teman tinggal pilih simpan di mana. Misalkan di unggahan nih, teman-teman hanya perlu tinggal unggahan. Nah, sehingga nantinya keluar sesuai dengan apa yang sesuai HP teman-teman masing-masing. Di sini saya keluarnya sebagai file. Nah, di sini tekan file. Nah, teman-teman ingin menyimpan yang mana misalkan. Nah, di sini ada nih tugas saya nih, tugas landasan Tarisya. Saya ingin simpan yang ini ya. Jadi saya ambil ini aja. Nah, pertama di sini tulis subjeknya terlebih dahulu nih. Oh ya teman-teman, kita tunggu ini sampai penuh dulu ya teman-teman. Nah, kan udah penuh, sampai dia udah penuh sehingga keluarlah ini makalah saya tadi. Nah, sebagai subjek di sini saya tulis supaya tahu saya ini makalah apa sih. Nah, jadi di sini saya tulis makalah landasan pendidikan. Nah, teman-teman,
Kalau masalah tulisnya teman-teman terserah nih mau tulis tentang apa di sini, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ataupun sesuai dengan materi yang teman-teman upload di sini. Habis itu di sini tulis sesuatu yang luar biasa. Nah, maksudnya yang luar biasa, teman-teman tulis sedikit tentang apa sih isi makalah itu. Nah, jadi di sini saya tulis ya. Nah, oke teman-teman, saya cukup tulis segini saja ya teman-teman, karena hanya sebagai contoh. Jika teman-teman ingin tulisnya lebih banyak lagi ataupun lebih bagus lagi, lebih teliti lagi, itu pun lebih baik, karena itu memang tugas teman-teman. Karena ini hanya sebagai contoh, saya tulis seperti ini saja. Nah, jadi teman-teman, tujuannya kita tulis ini makalah landasan pendidikan ini supaya kita tahu nih teman-teman, ini makalah apa sih yang kita simpan ini, ataupun tugas apa sih yang kita simpan di sini. Nah, jadi tujuannya kita tulis ininya dia ini. Nah, jadi kita tahu. Jadi dalam makalah itu ataupun dalam dokumen yang kita simpan ini mengandung tentang hal apa gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membuka makalah tersebut, karena kita sudah tahu makalah ini berisi tentang ini gitu. Nah, kan sudah nih teman-teman. Habis itu publikasikan. Oke. Nah, kan sudah keluar seperti ini nih teman-teman. Nah, kan sudah nih teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahnya lagi, maka teman-teman hanya perlu tekan tanda tambah lagi. Misalkan teman-teman mau pilih apa lagi nih, mau simpan foto, mau taruh foto di sini juga boleh nih teman-teman. Teman-teman hanya perlu menekan gambar saja. Ini terserah teman-teman, mau foto langsung juga boleh di sini, mau dokumen juga di sini. Nanti kalau mau link YouTube kita lewat sini teman-teman. Nah, di sini nantinya link YouTube-nya terserah kita teman-teman. Semuanya pasti ada, jika kita ingin berusaha semuanya pasti ada kemudahan teman-teman. Nah, ini contohnya ya, kita ambil dokumen satu lagi ya teman-teman, biar ada dua gitu. Oke, kita ambil lagi. Di sini saya ingin ambil PPT nih. Oke. Nah, kita tunggu dulu ininya penuh ya teman-teman. Nah, ininya harus sampai 10%. Oke, kan sudah ada nih teman-teman subjeknya. Kita ubah lagi subjeknya. Apa ini tadi? PPT sosiometri. Oke. Sini kita tulis keterangannya, menjelaskan tentang sosiometri dalam bimbingan dan konseling. Oke. Sorry. Nah, oke. Itu teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya teman-teman. Habis itu publikasikan. Nah, kan sudah jadi dua seperti ini teman-teman. Ini kan warnanya putih kan teman-teman, karena saya orang yang suka gelap gitu ya, jadi saya pilihnya gelap. Teman-teman itu terserah teman-teman ya, nantinya ingin pilih yang mana. Jika gelap maka teman-teman tinggal pilih ini aja. Oke, habis itu tanda silang. Nah, jadi gelap gini dia teman-teman. Nah, jika mau putih juga boleh, kalau ingin tukar wallpaper belakangnya juga boleh teman-teman. Teman-teman hanya perlu di sini saja. Di sini semuanya. Sini bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, jika misalkan nantinya inilah hasil dari punya kita tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekianlah tutorial dari Padlet tersebut.
jika misalkan ada teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga bisa dicoba ya teman-teman. Ini bagus loh teman-teman, karena dengan ini kita dapat menyimpan semua materi-materi kita yang ada di sini, terus kita bisa hapus tuh yang ada di penyimpanan kita. Nah yang penting ini jika ada akun Google kita, maka hasilnya pun akan tersimpan di sini juga teman-teman. Nah ini kan udah tersimpan ya teman-teman, jika kita kembali juga tidak apa-apa lagi karena dia sudah ada di situ. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kan saya sudah kembali nih, kita hapus ya, kita lihat buktinya. Oke, kita coba buka lagi ya, kita coba buka lagi Padlet. Oke, oh no, ini Padlet. Nah jadi hasilnya bentuknya tuh seperti ini teman-teman, karena tadinya sudah ada kan. Nah kita pilih yang pertama. Habis pilih yang pertama, keluarnya tetap sama, pilih Ica Tarisya sesuai dengan akun Google, nama akun Google temen ya. Habis itu pilih semua. Nah sudah ada dong ini kita. Ini saya tadi, maksudnya yang saya buat tadi. Coba tekan. Oke. Nah masih ada teman-teman, sudah jelas tersimpan kan teman-teman. Nah ini baiklah, sekian dari tutor hari ini, itu tutor bagaimana cara menggunakan aplikasi Padlet dengan link saja ya, tanpa harus mendownload aplikasi. Mudah kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Nah teman-teman, segitulah pemaparan tentang video tutorial cara menggunakan aplikasi Padlet. Nah tapi teman-teman harus ingat juga nih, setiap aplikasi jika ada kelebihannya pasti juga ada kekurangannya teman-teman. Nah di sini aplikasi Padlet itu dia itu mempunyai kelebihan, yaitu dimana kita dapat berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan jarak jauh, dan juga dengan Padlet ini kita dapat melihat kembali materi-materi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Karena apa? Karena dia sudah tersimpan di dalam materi tersebut, di dalam dia tersebut. Nah, namun kekurangan itu teman-teman dapat kita katakan teman, dia itu menggunakan internet teman-teman. Jika dia menggunakan free version, maka kita hanya bisa melihatnya secara file saja dan dia juga terbatas. Nah, itulah kekurangannya. Oke teman-teman, sedemikianlah tutorial video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Padlet. Nah, semoga dengan adanya tutorial video tadi teman-teman dapat mencobanya, baik itu di aplikasi masing-masing ataupun di laptop ataupun